Abu Ayyub Al-Ansori adalah sahabat Rasulullah SAW yang rumahnya menjadi tempat singgah Nabi setibanya beliau di Madinah. Saat Rasulullah sampai di kota Madinah dan belum memiliki rumah, Abu Ayyub ingin agar Rasulullah tinggal di rumahnya, dan beliau SAW mengiyakan apa yang diminta oleh sahabat Ansor ini. Hingga akhirnya Rasulullah menetap di rumah sahabat mulia itu selama 7 bulan lamanya, sampai kemudian bilik-bilik yang akan ditempati oleh Rasulullah telah selesai dibangun. Setiap hari, Abu Ayyub dengan senang hati menjamu beliau SAW dengan kurma, roti, dan hidangan-hidangan lainnya. Menyediakan jamuan bagi Rasulullah terus ia lakukan bahkan hingga Rasulullah sudah tidak tinggal di rumahnya lagi. Keutamaan Abu Ayyub Al-Ansori yang lain adalah beliau sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Setelah Rasulullah SAW wafat dan wilayah daulah Islam semakin luas, maka para sahabat pun berpencar menuju pelosok-pelosok wilayah Islam. Sahabat radhiyallahu anhum ada yang hijrah karena ditugaskan sebagai staf negara, pemimpin suatu wilayah, atau dai untuk mengajarkan ilmu agama bagi orang-orang yang baru memeluk Islam. Saat itu di wilayah Mesir tinggallah seorang sahabat mulia bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah merupakan seorang yang berilmu tinggi, lisannya fasih dan memiliki kedudukan. Kemudian Abu Ayyub ingin menemuinya di Mesir karena satu buah hadis. Abu Ayyub keluar dari kota Madinah menuju wilayah Mesir, di mana kala itu Maslamah bin Mukhalad Al-Ansori adalah gubernurnya. Ketika pengawalnya mengabarkan bahwa Abu Ayyub tiba di Mesir, maka Maslamah segera menyambutnya. Maslamah kemudian berkata, "Apa gerangan yang membuatmu datang jauh-jauh kemari, wahai Abu Ayyub?" Lalu Abu Ayyub berkata bahwa ia ingin menuju rumah Uqbah bin Amir untuk mendengar satu buah hadis dari Rasulullah SAW. Abu Ayyub meminta untuk ditunjuki rumah Uqbah, dan ketika mengetahui kedatangan sahabat mulia ini, Uqbah bergegas menyambutnya dengan pelukan seorang sahabat yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. "Apa yang membuatmu kemari, wahai Abu Ayyub?" tanya Uqbah bin Amir kepada Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub lalu mengutarakan maksudnya di mana ia ingin Uqbah mengulang perkataan Rasulullah SAW tentang menutupi aib seorang mukmin. Uqbah radhiyallahu anhu lalu berkata, "Iya, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa menutupi aib seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menutup aibnya kelak di hari kiamat." Setelah mendengar dan memastikan hadis tersebut, maka Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu segera pulang ke Madinah. Sementara hadiah dari gubernur Mesir, Maslamah bin Mukhalad, bahkan baru ia terima ketika ia sedang dalam perjalanan menuju kota Madinah. Ini menandakan betapa cepatnya Abu Ayyub meninggalkan Mesir setelah mendengarkan satu buah hadis tersebut. Inilah bukti bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang luar biasa. Abu Ayyub rela menempuh ratusan bahkan ribuan kilometer, melewati terik panas matahari padang pasir, dingin malam yang menusuk tulang, dan menghadapi risiko bahaya-bahaya di jalan. Semua itu dilakukan demi mengejar satu buah warisan dari Rasulullah SAW. Maka benarlah ketika iman dan cinta karena Allah dan Rasulnya sudah merasuk dalam dada dan jiwa, semua ketidakmungkinan itu seketika berubah menjadi nyata.